Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Hampir 2 minggu kita tidak ketemu ya. Jadi karena liburan sehingga saya banyak melakukan perjalanan sehingga tidak sempat ya. Namun demikian saya tetap menjaga hubungan kita dengan video-video pendek atau short video ya. Baik, terima kasih atas kesetiaan Anda. Dan hari ini pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk memikirkan sebuah wisdom yang sangat penting untuk saat ini kita pikirkan, yaitu dunia saat ini sedang memasuki krisis, terutama krisis ekonomi, krisis kemanusiaan, dan juga krisis politik tentunya. Jadi ini sudah hampir merata. Oleh sebab itu teman-teman, dalam situasi yang demikian, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pencipta kita tentunya, apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda sudah atau akan Anda rencanakan untuk menghadapi multidimensi krisis ini. Oke, jadi sebelum kita teruskan teman-teman, mari kita saksikan klip-klip berikut ini. Oke teman-teman, sudah menyaksikan video itu. Video tadi itu adalah salah satu, kalau Anda terjun dalam dunia trading, itu adalah merupakan salah satu broker Indonesia yang resmi dan mendapatkan izin dari Departemen Keuangan, yaitu Bapeti ya. Jadi kalau Anda mau trading, mau masukin dunia trading dengan modal kecil ya, untuk belajar dulu, Anda bisa membuka akun namanya Microlot di broker tersebut. Jadi videonya atau cara bukanya itu ada link di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman, nanti silakan lihat di link itu ya, yang sudah saya cantumkan. Baik, sekarang kita teruskan tentang masalah krisis. Bagaimana kita menghadapi dan krisis apa sih yang terjadi, benar nggak gitu ya? Oke teman-teman, kita melihat bahwa ini mulai muncul krisis ini sejak tahun lalu. Tahun ini ya? Tahun ini ya, mulai tahun ini, yang sejak perang Rusia Ukraina itu ya. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, maka kita melihat ada beberapa akibat buruk yang ditimbulkan dari itu. Pertama, kita lihat bahwa di dalam negara Rusia menghadapi Barat, dalam hal ini NATO, mereka terutama saling memblok ya, membatasi ekspor impor terutama menyangkut energi, yaitu minyak bumi dan gas. Saling menghentikan di dalam penyaluran atau distribusinya, sehingga ini tentu akan menyebabkan kekurangan pasokan baik Rusia maupun negara NATO atau Barat itu sendiri. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Dengan demikian menyebabkan minyak bumi jadi naik. Sehingga kita lihat yang sebelumnya kita tahu bahwa minyak bumi sekitar 50-60an sekian ya. Namun sejak perang yang terjadi, minyak bumi hari ini kemarin bahkan sempat naik di atas 120. Jadi berapa? 2 kali lipat. Ini yang menyebabkan, hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan inflasi yang begitu tinggi, sehingga kita lihat laporan terakhir dari negara Amerika Serikat itu dia mencapai 8,4% inflasi, yaitu terbesar sepanjang 41 tahun. Bisa dibayangkan ya. Nah sekarang teman-teman, kenapa inflasi bisa tinggi? Coba kita pikirkan, ini mungkin akan naik lagi kalau menurut saya. Kenapa bisa demikian? Karena kita melihat dari minyak 60 menjadi 120, artinya naik 2 kali lipat. Jadi seluruh produksi produk-produk baik makanan maupun pakaian, jadi
akan menyebabkan high cost. Jadi harusnya menurut saya kalau dia mengikuti kenaikan daripada minyak daripada produksi, harusnya bisa 2 kali lipat inflasi. Oke. Nah, namun kita melihat tentu hal ini para pengusaha di dunia dan juga negara-negara berusaha mencari solusi, ya. Termasuk Presiden kita Jokowi, bahkan kemarin itu sudah diumumkan saat ini ada 100 negara tahun depan terancam krisis. Bahkan saat ini katanya sudah sekitar 40 negara sudah memasuki krisis. Dan banyak orang memprediksi, mengatakan bahwa tahun depan Eropa yang dimulai dari Inggris itu bisa default atau bisa default itu gagal bayar, ya. Mungkin utang-utangnya dan lain sebagainya, baik kepada utang kepada negara lain maupun utang kepada rakyatnya, misalnya masa obligasi dan lain sebagainya. Jadi ini sangat berbahaya, teman-teman. Nah, lalu kita bagaimana dan apa yang akan kita kerjakan untuk menghadapi situasi ini? Saya selalu belajar dari Raja Sulaiman, seorang yang dikenal di dalam dunia ini sepanjang sejarah, adalah seorang raja yang sangat bijak dan sangat wise, ya, atau memiliki wisdom yang tinggi, di mana kalau kita mempelajari kehidupannya jelas dia mendapatkan wisdom itu dari selalu berdoa kepada Tuhannya. Jadi oleh sebab itu saya pikir penting kita belajar, oleh karena beliau ini sudah terbukti berhasil di dalam hidupnya dan menciptakan kekayaan juga yang paling kaya sepanjang sejarah, ya. Oke. Apa sih yang beliau katakan dan saya suka, ya, saya akan bacakan statementnya. Jadi beliau mengatakan bahwa rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Saya ulang, ya. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Apa maksudnya, ya? Jadi rancangan orang rajin, tentu di sini rajin itu yang dimaksud adalah kita berbicara tentang keseluruhan. Jadi bukan hanya rajin, oh saya orang rajin itu hanya sebatas tenaga saja, tidak, ya. Karena seseorang ingin berhasil bertahan menghadapi situasi terutama di dalam hal kondisi finansial yang ada, maka kita tidak hanya dibutuhkan kerja otot, tetapi kita tentu perlu melakukan sebuah pekerjaan secara otak atau sering kita kenal dengan smart work, ya. Jadi smart work ini kerja pintar, ya. Jadi berarti kerja otak. Nah, di dalam situasi yang perubahan yang sangat drastis belakang ini, tentu kita harus belajar banyak, terutama untuk skill-skill yang soft skill kita, terutama yang menyangkut ilmu-ilmu perubahan-perubahan, ya, ilmu-ilmu digitalisasi, terus terutama ilmu-ilmu di dalam dunia online, ya. Jadi seperti misalnya di dalam dunia perdagangan, dunia trading, di mana kita melihat perubahan yang sangat drastis, di mana yang dulunya perdagangan dilakukan secara fisik, secara tatap muka, namun saat ini sudah digantikan dengan sebuah perdagangan atau trading dengan dunia internet, dunia digital. Dan ini penting kita belajar untuk beradaptasi. Jikalau tidak, maka kita akan habis. Dan saya selalu katakan bahwa misalnya salah satu kalau yang saya tekuni, dan menurut saya ini yang menurut saya lebih cepat, ya, tapi memang sangat berisiko jikalau teman-teman tidak melakukan belajar dengan baik. Di dalam emerging market seperti paper asset, yaitu saham, kemudian trading online seperti trading emas dan juga mata uang asing atau sering kita kenal forex atau foreign exchange, ya. Jadi ini menurut saya ada salah satu cara bisa saya untuk persiapkan diri di dalam menghadapi krisis. Kemudian yang lain kita lihat, ya, di dalam negara kita para pemimpin kita juga menekankan bahwa
kemungkinan akan terjadi kekurangan pangan. Sehingga presiden kita berusaha, bahkan kemarin sempat kabinetnya diperbaharui untuk apa? Untuk justru menghadapi kekurangan pangan yang dikhawatirkan. Nah, sehingga dengan demikian saya pikir salah satu hal skill di dalam agrobisnis juga perlu kita tekuni. Jadi ini yang menyangkut tentang bahwa kerajinan itu mendatangkan kelimpahan, bahwa dalam kerajinan kita ini bukan hanya semata-mata kerja tapi nggak mikir, tetapi marilah kita berpikir dan kita merencanakan, baru kita kerjakan sesuai dengan rencana kita. Saya pikir ini hal yang menarik. Lalu disambung lagi, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Maksudnya ini jelas ya. Tergesa-gesa di sini adalah digambarkan bahwa orang tergesa-gesa itu seringkali tidak memiliki rencana yang jelas, yang tepat, atau visi misi. Nah, sehingga dia kerja itu ya kayak tadi, mungkin ya saya bilang pakai tenaga otot saja. Jadi kerjanya ya muter-muter, tapi ingat, tidak ada sebuah persiapan yang direncanakan. Sehingga apa yang terjadi akan dikatakan selalu mengalami kekurangan. Nah, kita lihat saja ya di dalam kenyataan hidup masyarakat, seringkali orang mengeluh kenapa orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, ini jelas kalau kita telusuri bahwa orang-orang yang semakin kaya, semakin sukses, kita nggak bisa semata-mata pandang negatif. Wah, ini orang pasti ini pemerasan, ini korupsi dan sebagainya. Belum tentu ya. Oleh karena apa? Oleh karena biasanya orang yang demikian, orang yang sukses, mereka cenderung melakukan pekerjaan dengan penuh visi dan misi ke depan. Mereka penuh perencanaan, mereka penuh dengan soft skill yang mereka lakukan. Nah, sehingga kita bahkan kadang kita berpikir mereka kerja kelihatannya hanya santai-santai saja secara fisik ya, mereka ngopi sana ngopi sini, tapi kok hasilnya gila-gilaan ya. Nah, sedangkan orang miskin yang selalu mengatakan yang miskin semakin miskin, jelas ya, kalau kita tidak melakukan sebuah perubahan, persiapkan dengan baik, dengan sebuah perencanaan yang matang sebagaimana Raja Sulaiman ini mengatakan ya, maka apa yang terjadi, kita akan mengalami kekurangan ketika krisis datang dan kita tidak akan siap menghadapinya. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita kalau merasa kekurangan perencanaan ya, mari kita berdoa kepada Tuhan kita, meminta wisdom, meminta hikmat, sehingga kita boleh melakukan dengan sebuah perencanaan yang matang untuk menghadapi situasi yang tidak gampang ke depan ini. Oke, teman-teman, salam sukses untuk kita semua.